Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Aprianti, NIM P17324424032. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik jurnal dengan tema kehamilan ektopik. Yang pertama yaitu judulnya adalah Gambaran Kejadian Kehamilan Ektopik Terganggu oleh Niluh Sri Apianti, Made Widya Gunapriya, Darmapati, dan Niketut Sonoyati. Di sini hasil penelitian artikel jurnalnya yaitu hasil penelitiannya adalah insidensi kehamilan ektopik terganggu terjadi pada usia rata-rata 27 sampai 65 tahun dan paling banyak pada usia 20 sampai 35 tahun. Nah, kelebihannya yaitu kelebihan artikel jurnal ini fokus pada kejadian spesifik kehamilan ektopik terganggu yang relevan bagi kalangan medis. Kekurangan artikel jurnalnya yaitu metode penelitian deskriptif mungkin terbatas dalam menganalisis penyebab mendalam. Yang kedua, di sini ada analisis faktor risiko kehamilan ektopik Budi Santoso, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari hasil penelitian jurnal ini yaitu penelitian ini menemukan 99 kasus kehamilan ektopik dari 2090 pasien. Usia paling sering terkena adalah 26 sampai 30 tahun, 32,32%. Kelebihan artikel jurnal ini yaitu penelitian ini berbasis hasil data nyata dari rumah sakit besar serta mengidentifikasi faktor risiko yang jelas untuk penanganan kehamilan ektopik. Kekurangannya dari artikel ini, data retrospektif terbatas pada satu rumah sakit dan kurang menjelaskan solusi pencegahan spesifik. Selanjutnya di sini ada hubungan umur dan paritas ibu hamil dengan kejadian kehamilan ektopik terganggu di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya yaitu penelitian ini menemukan hubungan signifikan antara usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kelebihan artikel jurnal ini menyoroti hubungan antara umur paritas dan kehamilan ektopik terganggu, memberikan wawasan bagi praktisi kesehatan. Kekurangannya yaitu tidak membahas intervensi atau langkah pencegahan secara mendetail untuk kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya, judulnya itu karakteristik pasien kehamilan ektopik terganggu di RSUP Haji Adam Alik periode Januari tahun 2022 sampai Desember tahun 2015. Hasil penelitian artikel jurnal ini yaitu hasil penelitian menunjukkan 63 subjek, proporsi terbesar dari populasi sampel yaitu 79,4%, berada pada kelompok usia 20 sampai 39 tahun dengan rata-rata 32,03 tahun. Kelebihan dari jurnal ini yaitu rentang waktu yang luas 3 tahun, membuat hasil penelitian lebih representatif dan mengurangi kemungkinan bias waktu. Kekurangannya yaitu jurnal ini mungkin kurang membahas faktor risiko eksternal yang mempengaruhi kehamilan ektopik, seperti kondisi sosioekonomi atau faktor genetik yang lebih luas. Selanjutnya yaitu judulnya hubungan keterapan asap rokok dengan kejadian kehamilan ektopik di RSIA Anugerah Medical Center Kota Metro tahun 2016. Hasil dari penelitian artikel jurnal ini yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita yang terpapar asap rokok memiliki resiko lebih tinggi mengalami kehamilan ektopik dibandingkan dengan wanita yang tidak terpapar.
Kelebihan artikel jurnal ini yaitu menyajikan hubungan antara paparan asap rokok dan kehamilan ektopik yang merupakan masalah kesehatan penting. Kekurangannya yaitu penelitian hanya mencakup data dari 1 tahun, yaitu 2016, yang bisa membatasi generalisasi hasil. Selanjutnya, di sini ada judulnya Hubungan Paritas dan Umur Ibu Terhadap Kejadian Kehamilan Ektopik atau KET di RSUD Syekh Yusuf Goa tahun 2018. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa baik paritas maupun umur ibu memiliki peran penting dalam kejadian KET di RSUD Syekh Yusuf Goa tahun 2018. Kelebihan artikel jurnal ini yaitu penggunaan metode penelitian cross-seksional yang memberikan hasil yang cukup relevan dalam melihat hubungan antara paritas dan usia ibu terhadap kejadian kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kekurangan artikel jurnal ini yaitu hasilnya mungkin tidak berlaku secara luas di berbagai populasi atau kondisi yang berbeda. Selanjutnya di sini ada judulnya meta-analisis pengaruh endometriosis dan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim terhadap kejadian kehamilan ektopik. Hasil penelitiannya yaitu hasil meta-analisis ini mengindikasikan bahwa baik endometriosis maupun penggunaan IUD berhubungan dengan peningkatan risiko kehamilan ektopik. Kelebihan artikel jurnal ini memberikan gambaran komprehensif dari beberapa studi terkait, sehingga memperkuat validitas hasil penelitian. Selain itu, fokus pada 2 faktor risiko endometriosis dan IUD. Kekurangan artikel jurnal ini hasilnya tidak signifikan secara statistik yang dapat membatasi generalisasi penelitian ini. Selanjutnya yaitu berjudul Korelasi kadar hemoglobin ibu pada kehamilan ektopik terganggu terhadap waktu pemulihan di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya tahun 2012 sampai 2013. Hasil penelitiannya yaitu korelasi kadar hemoglobin ibu pada kehamilan ektopik terganggu terhadap waktu pemulihan ibu dengan kadar hemoglobin yang rendah cenderung membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Kelebihannya yaitu penelitian ini juga berbasis data dari rumah sakit sehingga relevan secara klinis. Kekurangannya yaitu faktor lain yang bisa mempengaruhi waktu pemulihan seperti kualitas perawatan pasca operasi, kondisi kesehatan ibu yang lain, atau komplikasi medis lainnya tidak dibahas secara mendalam. Selanjutnya di sini ada berjudul Laporan Kasus Analisis Kasus Kehamilan Ektopik Terganggu dalam Perspektif Medis, Bioetik, dan Islam. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kehamilan ektopik terganggu harus segera ditangani dengan menggunakan prinsip medis dan bioetik dan mempertimbangkan perspektif Islam. Kelebihannya yaitu analis yang komprehensif menggabungkan perspektif medis, bioetik, dan Islam dalam satu diskusi, sehingga memberikan pandangan holistik mengenai penanganan kehamilan ektopik. Kekurangan artikel jurnal ini kurang mendalam dalam menyajikan studi kasus konkret atau data empiris yang bisa memperkuat argumen yang disajikan. Selanjutnya berjudul Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan Ektopik Berulang, Studi Kasus tahun 2024. Hasil penelitian artikel jurnal ini, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko utama kehamilan ektopik berulang mencakup usia, riwayat merokok, riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, serta riwayat abortus. Kelebihan jurnal ini adalah pembahasan faktor risiko kehamilan ektopik berulang yang cukup rinci, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pencegahan seperti edukasi kesehatan.
Kekurangan artikel jurnal ini kurang mendalam dalam menjelaskan perbedaan resiko pada tiap kelompok usia, serta terbatas pada studi kasus tertentu.